Atau Anda buka internet di forum lowongan pekerjaan, lalu Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda pada saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan? Atau Anda tidak puas dengan penghasilan bulanan Anda, lalu Anda ingin memperbaiki kondisi finansial dan penghasilan yang halal yang selama ini Anda terima. Lalu Anda membuka lembaran surat kabar yang berisikan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan. Atau Anda buka internet di forum lowongan pekerjaan. Lalu Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah pekerjaan halal yang menawarkan penghasilan yang begitu mencengangkan. Perusahaan tersebut menawarkan penghasilan 200 juta sebulan misalnya. Dan pekerjaan itu cocok dengan latar belakang Anda. Apakah Anda akan mengambil peluang itu? Mengirim surat lamaran? Apakah Anda akan tinggalkan pekerjaan Anda yang lama? Saya rasa kita semua tahu jawabannya. Anda akan ambil peluang itu dan tidak menyia-nyiakannya. Kenapa? Jawabannya simpel. Mendapatkan 200 juta sebulan dengan cara yang halal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan hal yang hampir serupa jika kita aktualisasikan dengan bahasa kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menawarkan sebuah penghasilan yang halal kepada para sahabatnya. Mari kita simak bersama. Ayyukum yuhibbu an yakdua kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qawmawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Beliau menyatakan, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Budhan dan Aqiq? Apa itu Budhan dan Aqiq? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta di dekat kota Madinah. Dan mengapa Nabi SAW menawarkan hal itu kepada para sahabatnya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Fayatiya minhu binaqataini qaumawain. Untuk mendapatkan dua unta qaumawain dengan tanpa dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Nabi menawarkan dua unta qaumawain dengan cara yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Apabila kita berada di posisi sahabat, siapa di antara kita yang menerima tawaran tersebut? Pemirsa, jangan cepat-cepat menolak. Karena unta qaumawain adalah unta terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan apabila kita hargai dengan harga sekarang, maka satu ekor bisa bernilai 500 juta lebih. Allahu Akbar. Dan berapa ekor yang Nabi tawarkan? Saya ulangi hadisnya, binaqataini qaumawain. Dengan dua unta qaumawain. Dua unta. Sebulan sekali tidak. Kulla yaum. Nabi mengatakan setiap hari. Anda pergi ke pasar unta tersebut untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Sekali lagi, jika satu unta berharga 500 juta dan orang tersebut mendatanginya setiap hari sebagaimana tawaran dan saran Nabi, maka berapa penghasilan dia satu bulan? Kurang lebih 30 miliar. Karena satu hari 1 M. Siapa yang tidak berminat? Saya rasa apabila ini dilemparkan dan ini ditawarkan,
ke tengah-tengah kita, tidak ada satupun kaum muslimin yang menolaknya. Begitu juga dengan para sahabat. Karena ini tidak aib, dengan jalan yang halal. Mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami berminat untuk pergi ke sana. Kami mau berangkat ke sana untuk mendapatkan 2 unta qaumawain setiap hari secara gratis dan halal. Ini penghasilan halal yang begitu menggiurkan. Siapa yang tidak mau? Begitu Nabi SAW melihat respon para sahabatnya dan melihat kesiapan mereka untuk bergegas pergi ke 2 pasar unta tersebut, Nabi SAW kembali bersabda di hadapan mereka, afala yagdu ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kalau kalian berminat untuk mendapatkan 2 ekor unta tersebut, 2 ekor unta yang kurang lebih harganya 1 M setiap hari, mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim, agar kalian mengetahui dan membaca 2 ayat dari Al-Quranul Karim, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Karena 2 ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding 2 unta qaumawain. Wa salatun khairun lahu min salat. Dan 3 ayat itu lebih baik daripada 3 unta, lebih mahal dari 3 unta, lebih tinggi nilainya daripada 3 unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan 4 ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih mahal daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya, 5 ayat lebih mahal daripada 5 unta, 6 ayat lebih mahal daripada 6 unta, 7 ayat lebih mahal daripada 7 unta. Allahu Akbar. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan halal, yang ingin meningkatkan penghasilan bulanan kita, mengapa kita tidak berpikir dan merenungi hadis ini? Mengapa kita mencari pekerjaan? Mengapa kita mencari penghasilan yang halal? Banyak orang mengatakan untuk masa depan. Kalau demikian, kenapa kita tidak berpikir masa depan kita setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir? Kenapa kita tidak berpikir masa depan di alam kubur yang pasti terjadi? Kenapa kita tidak berpikir masa depan ketika kita dibangkitkan secara atau dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa bekal, tanpa dikhitan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan atau disunat, dan tidak membawa perbekalan apapun juga. Bukankah itu masa depan juga? Bahkan itulah masa depan yang hakiki, masa depan yang sejati, yang tidak mungkin kita lari darinya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa keutamaan ilmu agama dan mempelajarinya itu lebih berharga, lebih mahal daripada dunia yang selama ini kita cari, daripada lembaran-lembaran rupiah atau dolar yang selama ini kita dapatkan. Siapa di antara kita yang memiliki gaji 1 bulan 1 miliar sebagaimana yang ditawarkan Nabi SAW? Untuk mendapatkan gaji bulanan 10, 20, 30 juta, orang zaman sekarang rela menempuh perjalanan 2 atau 3 jam untuk sampai di kantornya, rela bermacet-macet ria, rela bekerja selama 8 jam atau ditambah dengan jam-jam lembur. Berapa yang Anda dapat? Mungkin hanya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Dan itu sudah angka yang sangat fantastis pada saat ini secara umum dan urf di masyarakat. Kalau demikian, kenapa kita tidak tertarik duduk di majelis taklim, duduk di sebuah masjid untuk mempelajari tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW? Saya rasa tidak ada kajian
yang durasinya 8 jam sebagaimana durasi pekerjaan kita. Tapi ada berapa ayat yang kita dapatkan? Ada berapa ayat yang kita pelajari dan kita pahami? Ternyata 10 ayat mungkin. Ternyata 15 ayat. Ternyata 20 ayat. Itu belum ditambah hadis-hadis Nabi SAW. Khairun lahu min salat. Wa khairun lahu min arba. Wa min a'dadihinna minal ibil. Itu lebih baik daripada unta yang satu ekornya berharga 500 juta. Dan ulama kita menjelaskan, ketika Nabi SAW membandingkan antara satu ayat dengan satu unta, itu bukan berarti hanya berharga atau hanya lebih baik daripada unta. Namun ini menunjukkan bahwa ilmu agama lebih baik daripada harta dunia. Karena unta qaumawain simbol kekayaan pada saat itu. Sehingga tidak heran Allah memerintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan Al-Quran, saat kita mempelajarinya, saat kita mentadaburinya. Ingatkah kita surat Yunus ayat 58 ketika Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira. Bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan. Apa tafsir karunia dan rahmat ini? Para ulama mengatakan, seperti Imam Mujahid, bahwa karunia dalam ayat ini bukan harta dunia, namun iman. Dan rahmat dalam ayat ini bukanlah fasilitas dunia, namun Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan iman, saat iman kita bertambah, dan pada saat kita mendapatkan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita amalkan dan kita dakwahkan. Kenapa demikian? Di akhir ayat tersebut Allah jelaskan salah satu alasannya, khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran tersebut, iman tersebut, itu lebih berharga, lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Jika kita bisa meluangkan waktu setiap hari 12 jam, 15 jam untuk dunia, untuk penghasilan yang halal, mengapa kita tidak punya waktu untuk menghabiskan beberapa jam saja, sepekan mungkin sekali, atau 3 hari sekali untuk mempelajari ilmu agama. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza, dan semoga kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu agama dengan mengetahui keutamaan demi keutamaannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.